Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilham, NIM 08181012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Solar Tracker Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 100 WP dengan Sistem Solar Charge Controller. Adapun dosen pembimbing utama saya yang pertama ada Vicky Andrea Kusuma, SSTMT, kemudian ada dosen pembimbing pendamping saya Bu Happy Aprilia, SSTMT, MPeng, PhD. Kemudian ada pun outline yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada batasan masalah, yang kelima ada kerangka penelitian, yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada variabel penelitian, yang kedelapan adalah timeline penelitian. Langsung saja kita masuk ke outline yang pertama, yaitu latar belakang. Di sini saya latar belakangnya yaitu pendopo. Pendopo merupakan tempat di mana siswa menghabiskan banyak waktu luang sebelum dan sesudah beraktivitas. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di pendopo sendiri. Tidak hanya siswa saja, banyak sekali ojek online ataupun masyarakat yang sering singgah di pendopo untuk istirahat. Tetapi untuk kebutuhan energi listrik di pendopo sendiri masih sangat kurang atau jarang sekali ada stop kontak di pendopo. Oleh sebab itu, perlunya pemanfaatan energi terbarukan untuk memasang PLTS di suatu pendopo agar di setiap pendopo itu selain untuk tempat istirahat bisa sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan akademik seperti belajar bersama karena sudah ada stop kontak di pendopo tersebut. Kemudian di sini saya melakukan inovasi untuk pemanfaatan energi baru terbarukan, yaitu rancang bangun solar tracker pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 WP dengan sistem solar charger controller. Kemudian ada pun rumusan masalah dalam metodologi penelitian kali ini. Yang pertama adalah bagaimana cara merancang pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 WP dengan sistem solar charge. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 WP dengan sistem solar charge. Yang ketiga, berapa besar parameter output pada pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 WP dengan sistem solar charge saat menggunakan solar tracker dan tanpa solar tracker. Kemudian ada pun tujuan penelitian saya. Yang pertama yaitu merancang pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 WP dengan sistem solar charge. Yang kedua, menganalisis prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya 100 WP dengan sistem solar charge. Kemudian yang ketiga, menganalisis parameter-parameter daya, tegangan, dan arus output pada pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 100 WP dengan sistem solar charge saat menggunakan solar tracker dan tanpa solar tracker. Kemudian ada pun batasan masalah saya. Yang pertama, penelitian dilakukan di pendopo taman. Kemudian yang kedua, waktu pengambilan data dilakukan pada jam operasional yaitu antara jam 8 hingga jam setengah 5 sore. Yang ketiga, ada keluaran inverter tidak menjadi bagian analisis. Yang keempat adalah jenis baterai tidak menjadi bagian analisis. Yang kelima, kapasitas panel surya yang digunakan yaitu 100 WP. Kemudian ada rangka penelitian saya sebagai berikut. Yang pertama ada alat solar tracker. Saya di sini pemodelan alat, kemudian pembuatan alat. Yang kedua ada lingkungan pendopo. Yang pertama posisi pemasangan alat, kemudian durasi penyinaran matahari, dan yang ketiga adalah intensitas cahaya matahari. Kemudian ada analisis daya produksi dengan metode solar tracker. Yang pertama adalah analisis daya produksi dengan solar tracker. Yang kedua analisis daya produksi tanpa solar tracker. Kemudian ada pengendalian pengisian baterai dan baterai ke beban dengan sistem solar charger. Di sini ada dua perhitungan yang saya lakukan. Yang pertama perhitungan lama pengisian baterai, kemudian yang kedua perhitungan ketahanan baterai saat penuh jika ada beban. Oke, kita masuk ke metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian saya yang pertama dasar, yang kemudian dilanjutkan ke identifikasi masalah, kemudian ke studi literatur, kemudian ke perancangan alat, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan kesimpulan, kemudian berhenti. Di sini perancangan alat juga ada flowchart-nya. Yang pertama adalah start, kemudian menentukan letak posisi PLTS pada pendopo, kemudian saya merancang solar tracking-nya, habis itu saya merancang PLTS-nya, kemudian menghubungkan panel surya dengan sistem solar tracking dan sistem atap, kemudian menghubungkan panel surya dengan solar charge
ke dalam baterai kemudian berhenti. Adapun cara saya pengumpulan datanya, yang pertama start, kemudian durasi penyinaran matahari dalam sehari, kemudian data arus dan tegangan saya inputkan atau saya catat, kemudian data intensitas cahaya matahari, kemudian terakhir yaitu jumlah produksi daya dalam interval waktu. Oke, berhenti. Kemudian ada cara pengolahan data saya. Yang pertama, saya inputkan data produksi daya, kemudian data intensitas cahaya, kemudian data durasi penyinaran matahari dalam sehari. Setelah itu diinputkan, saya melakukan perhitungan total daya yang dihasilkan dalam satu hari dengan sistem solar tracking. Kemudian saya melakukan perhitungan kembali total daya yang dihasilkan dalam satu hari dengan sistem atap atau tanpa solar tracking, kemudian perhitungan jumlah ketahanan baterai dalam menyalakan beban, kemudian berhenti. Adapun variabel penelitian saya, yang pertama adalah variabel bebasnya, yaitu variabel iradiasi matahari dengan satuan kWh per meter. Kemudian ada variabel terikatnya, yang pertama ada tegangan, satuannya volt, yang kedua ada arus, satuannya ampere, yang ketiga ada daya, satuannya watt. Kemudian ada timeline penelitian. Di sini timeline penelitian saya dilakukan selama 5 bulan. Yang pertama identifikasi selama 1 minggu, kemudian studi literatur selama 5 bulan. Setelah itu saya melakukan perancangan alat selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian saya melakukan pengumpulan data selama 1 bulan lewat 1 minggu, kemudian pengolahan data selama 4 minggu, kemudian analisis dan pembahasan saya lakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data itu setelah didapatkan selama 5 bulan, kemudian ada kesimpulan selama 2 bulan, kemudian ada penulisan laporan selama 5 bulan. Ya, mungkin sekian presentasi saya untuk seminar proposal atau UAS Metopen saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.